Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalsa Gustiani dari kelas A3 Prodi PGSD dengan NIM 21060108. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika dan statistik. Nah, yang pertama, pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengelola, dan mengolah data-data yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari, menganalisis, serta menemukan keterangan yang berarti dari data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis ini adalah berupa angka-angka. Nah, yang kedua, pengertian statistik. Statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan data dan datum. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Kumpulan dari beberapa datum disebut dengan data. Dengan demikian, data adalah bentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Apa saja sih pengumpulan data itu? Nah, pengelompokan data itu ada 3. Yang pertama itu ada mean. Mean adalah nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari data setelah diurutkan. Terus yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Nah, di sini saya memiliki contoh soal, yaitu tentukan mean, modus, dan median data berikut. 8, 7, 6, 8, 7, 6, 9, 8. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan mean terlebih dahulu. Rumus mean itu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah data kita urutkan. Berarti 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9. Nah, dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena angkanya terdapat 8 angka. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu jumlah datanya dengan hasil 59 dibagi banyak data yang tadi yaitu 8 dan hasilnya 7.375. Nah, yang kedua menentukan modus. Nah, modus itu kan nilai yang sering muncul atau angka yang sering muncul. Nah, pada soal yang ini nilai 6 muncul sebanyak 2 kali, nilai 7 muncul sebanyak 2 kali, nilai 8 muncul sebanyak 3 kali, dan nilai 9 muncul sebanyak 1 kali. Jadi, angka yang sering muncul itu angka 8 karena munculnya sebanyak 3 kali dan lebih banyak daripada angka-angka lainnya. Nah, yang selanjutnya kita menentukan median. Nah, diingatkan kembali bahwa median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Namun, dia terbagi menjadi 2. Ada rumus yang datanya genap dan ada juga rumus yang datanya ganjil. Nah, kita lihat data kita apakah ganjil atau genap. Kita hitung dulu ya bareng-bareng data yang sudah diurutkan tadi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata banyaknya data kita kali ini yaitu ada 8. Dan 8 itu merupakan data genap. Maka rumus median yang kita gunakan kali ini yaitu menggunakan rumus median data genap, di mana rumus data genap ini yaitu data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, kita masukkan nilai N di sini yaitu nilai
genap yang tadi yaitu angka 8. Nah, berarti data ke-8 per 2 ditambah data ke-8 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, sama dengan data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2. Nah, sama dengan data ke-4 kita lihat di data yang telah diurutkan angka berapa yang menunjukkan data ke-4. Nah, di situ ada angka 7. Nah, kita masukkan angka 7 ditambah data ke-5 dan data ke-5 itu menunjukkan angka 8. Nah, dibagi 2 berarti 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7 tambah 8 yaitu 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Nah, berarti mediannya dari data yang kita punya yaitu 7,5. Nah, yang selanjutnya itu ada penyajian data. Di dalam penyajian data itu terdapat tabel, diagram gambar, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Nah, ini untuk contoh tabel dari penyajian data yang tertera di dalam gambar. Nah, untuk nilai yaitu data yang kita punya, sedangkan frekuensi yaitu jumlah data. Nah, di sini angka 6 terdapat frekuensi 2 dan nilai 7 terdapat frekuensi 2, nilai 8 terdapat frekuensi 3 dan nilai 9 terdapat frekuensi 1. Nah, yang selanjutnya itu diagram gambar. Nah, contohnya data nilai matematika kelas 5. Nah, di situ kan terdapat emoticon. Nah, emoticon itu mewakili banyaknya siswa. Jadi, setiap emoticon itu bernilai 2 siswa. Nah, jadi nilai 50 banyak siswa yaitu 4, nilai 60 banyaknya siswa itu 6, nilai 70 banyaknya siswa itu 4, nilai 80 banyaknya siswa itu 8, nilai 90 banyak siswa itu 6, nilai 100 banyak siswanya itu 2. Jadi setiap emoticonnya itu bernilai 2 siswa. Nah, yang selanjutnya itu ada diagram garis. Data dalam bentuk diagram garis dari hasil perikanan yang diperoleh 3 nelayan. Nah, data di bawah ini menunjukkan hasil dalam berat ton. Jadi, kalau untuk diagram garis itu tinggal kita hubungkan saja gitu antara tahun ke tahunnya sesuai dengan data yang diperoleh. Nah, contohnya 2020 terdapat pada tahun 2021 ke 2022 terdapat peningkatan. Nah, itu teh dijadiin garis gitu. Jadi dihubungkan gitu. Nah, untuk selanjutnya itu diagram batang. Diagram hasil perikanan tahun 2020-2023, jumlah hasil tangkapan dari 3 nelayan dalam satuan berat ton. Nah, untuk diagram batang tersendiri lebih ke tersusun gitu. Jadi satu persatu di gariskan gitu. Jadi misalkan dari tahun 2020 di angka 9 gitu. 2021 di angka 11. Jadi tetap adanya naik turun antar tahun ke tahun seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada diagram lingkaran. Nah, data menunjukkan hasil perikanan dari 3 nelayan dalam jumlah keseluruhan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Nah, nelayan pertama itu 35%, nelayan kedua 41%, dan nelayan ketiga 24%. Jadi, sudah jelas jumlah yang paling tinggi itu dimenangkan oleh nelayan 2 karena 41% dan yang paling rendah itu nelayan 3 yaitu 24%. Nah, mungkin itu saja yang bisa Zalsa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.